Di sebuah sudut kota yang penuh dengan gemerlap lampu dan hiruk-pikuk orang-orang yang mengejar kesuksesan, berdirilah sebuah gubuk reot yang hampir roboh dimakan usia. Atapnya bocor, dindingnya hanya terbuat dari papan bekas yang disambung seadanya, dan lantainya lembab dipenuhi tanah yang selalu becek setiap hujan datang. Di sanalah seorang pemulung bernama Arman hidup bersama seorang kakek tua renta yang tidak ada hubungan darah dengannya. Arman baru berusia 30 tahun, namun wajahnya sudah jauh lebih tua dari usianya. Kulitnya hitam legam terbakar matahari, tangannya kasar penuh luka goresan dari besi dan kaca bekas, tubuhnya kurus karena sering menahan lapar, tapi matanya selalu menyimpan keteguhan. Ia adalah potret manusia yang dilupakan dunia, namun masih menyisakan hati yang lebih mulia dari mereka yang hidup bergelimang harta. Bersamanya tinggal seorang kakek bernama Wiryo. Tubuhnya kurus kering, tulangnya menonjol, wajahnya penuh keriput dan rambutnya memutih semua. Kakek itu sudah lama sakit-sakitan, batuknya tak kunjung sembuh, bahkan kadang sulit untuk sekadar berdiri. Tidak ada keluarga, tidak ada sanak saudara, tak ada yang mencari ketika ia ditinggalkan di jalanan bertahun-tahun lalu. Sampai akhirnya Arman yang menemukan dan membawanya pulang, merawat tanpa pamrih. Padahal hidup Arman sendiri sudah begitu sulit, tapi ia tetap memilih berbagi dengan orang lain yang lebih menderita. Setiap pagi, Arman berangkat ke tempat pembuangan sampah. Dengan karung besar yang ia sandang di punggung, ia berjalan menyusuri jalanan kota, mengais apapun yang bisa dijual, botol plastik, kardus bekas, besi tua. Saat orang-orang sibuk dengan pekerjaan kantoran, Arman sibuk menyelam di antara bau busuk dan belatung, berharap menemukan sesuatu yang bernilai. Kadang ia pulang dengan karung penuh, kadang hampir kosong. Tapi apapun yang ia dapatkan, ia selalu pulang dengan hati yang ikhlas, karena ada seorang kakek renta yang menunggu di gubuk kecilnya. Begitu sampai, Arman selalu menyodorkan makanan terlebih dahulu ke Pak Wiryo. "Makanlah, kek. Jangan kau tahan. Aku sudah makan tadi di jalan," katanya, meski kenyataannya ia tidak makan seharian. Arman sering berbohong demi membuat kakek itu mau makan, padahal dirinya sendiri menahan perut yang keroncongan. Kakek Wiryo sering menangis diam-diam. Ia merasa tak berguna, hanya menjadi beban bagi pemuda yang sudah cukup menderita. "Nak Arman, mengapa kau begitu tulus merawatku? Padahal aku ini bukan siapa-siapa," lirih kakek itu suatu malam. Arman menatapnya lembut, lalu menjawab, "Karena kita sama-sama manusia, kek. Kalau aku biarkan kau mati di jalan, apa bedanya aku dengan mereka yang berpura-pura tidak melihat? Aku mungkin miskin, tapi aku tak mau jadi miskin hati." Kata-kata itu membuat dada kakek Wiryo sesak oleh haru. Ia teringat masa lalunya, yang penuh dengan kemewahan tapi juga dosa-dosa masa lalu yang belum terbayar. Namun Arman tidak pernah bertanya, tidak pernah menuntut. Ia hanya merawat dengan ikhlas. Suatu sore, hujan turun deras. Angin kencang membuat atap gubuk bocor di sana-sini. Arman baru saja pulang dengan tubuh basah kuyup. Ia membawa sebungkus roti basi yang ia temukan di belakang toko. Wajahnya lelah, tapi ia tersenyum lega karena bisa memberi kakek Wiryo sedikit makanan. Namun ketika masuk ke gubuk, ia terkejut melihat kakek itu terbaring dengan wajah pucat pasi. Napasnya terengah, batuknya parah, tubuhnya menggigil. "Kek, bertahan ya? Aku ada di sini," teriak Arman panik. Ia buru-buru menyalakan tungku kecil, merebus air seadanya untuk menghangatkan tubuh kakek itu. Ia juga menyelimuti dengan kain bekas, namun tetap saja tubuh kakek Wiryo dingin seperti es. Air mata Arman hampir jatuh. Ia ingin sekali membawa kakek itu ke rumah sakit, tapi bagaimana caranya? Untuk makan saja ia sering tak punya uang, apalagi biaya berobat. "Tolonglah, Tuhan, jangan ambil dia dari hidupku. Aku tidak punya siapa-siapa selain dia," bisik Arman dalam doa yang lirih. Di tengah kepanikan itu, suara deru mobil mewah tiba-tiba terdengar di depan gubuk. Lampu mobil menyorot terang, membuat gubuk reot itu terlihat semakin kontras dengan dunia luar. Arman terkejut. Jarang sekali ada mobil berhenti di tempat seperti ini. Tak lama kemudian, pintu mobil terbuka dan seorang pria turun. Tubuhnya tegap, berjas hitam elegan, wajahnya tampan namun dingin, langkahnya penuh wibawa. Semua orang pasti mengenalnya dari televisi dan majalah. Raditya, CEO muda yang terkenal sukses, ambisius, dan dingin. Apa yang dilakukan pria semacam itu di tempat kumuh seperti ini? Arman langsung berdiri waspada. Ia takut pria itu datang untuk menggusur gubuknya. "Hei, kau siapa? Mau apa kau di sini? Kalau mau gusur, jangan harap aku biarkan. Aku tidak punya tempat lain, dan kakek ini butuh tempat tinggal," seru Arman dengan suara lantang,
Tubuhnya gemetar menahan amarah dan ketakutan. Raditya tidak menjawab. Matanya justru tertuju pada tubuh kakek Wiryo yang terbaring lemah. Pandangannya berubah, dari tajam menjadi berkaca-kaca. Ia melangkah pelan masuk ke dalam gubuk, tanpa mempedulikan bau pengap maupun lantai becek. Arman semakin waspada, hendak mencegah, tapi pria itu justru berlutut di samping kakek Wiryo. Dengan suara bergetar, ia memanggil lirih, "Ayah." Arman terpaku, matanya membelalak. Kata-kata itu terdengar seperti halusinasi. Ia menoleh pada kakek Wiryo, yang kini menatap Raditya dengan mata penuh air mata. "Radit, anakku," suara kakek itu serak, namun jelas. Dunia Arman seakan berhenti berputar. Selama ini, kakek renta yang ia rawat dengan penuh kasih ternyata bukan orang biasa. Ia adalah ayah kandung dari seorang CEO kaya raya yang disegani banyak orang. Rahasia besar itu akhirnya terbongkar, tepat di hadapannya. Suasana di dalam gubuk reot itu seketika berubah hening. Hanya suara hujan deras di luar dan batuk kakek Wiryo yang terdengar. Arman masih berdiri kaku, tidak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Raditya, seorang CEO kaya raya yang wajahnya sering muncul di televisi, ternyata adalah anak kandung dari kakek tua yang ia rawat dengan susah payah. Pertanyaan demi pertanyaan bergemuruh di kepala Arman. Mengapa seorang ayah bisa terlantar di jalanan sementara anaknya hidup bergelimang harta? Mengapa tidak pernah ada yang mencarinya? Dan mengapa harus dirinya, seorang pemulung miskin, yang justru mengulurkan tangan tanpa pamrih? Raditya menggenggam tangan kakek Wiryo yang lemah, air matanya jatuh menetes di atas kulit keriput itu. "Ayah, maafkan aku," suaranya serak, penuh penyesalan. "Aku terlalu sibuk mengejar dunia, aku marah karena dulu ayah meninggalkan rumah setelah bertengkar dengan ibu. Aku pikir ayah sudah mati, tapi ternyata, oh Tuhan, apa yang telah kulakukan?" Arman menatap dengan mata tajam. Rasa marah dan kecewa berkecamuk di dadanya. "Kalau benar dia ayahmu, kenapa kau biarkan dia menderita seperti ini? Di jalanan, kau punya rumah mewah, mobil banyak, uang tak berseri. Tapi ayahmu sendiri hampir mati kelaparan. Kau tahu siapa yang menyuapinya ketika ia tak bisa berdiri? Aku. Kau tahu siapa yang mengangkat tubuh tuanya ketika semua orang berpaling? Aku. Dan sekarang kau datang dengan pakaian mewah, mengaku sebagai anaknya," bentak Arman. Suaranya bergetar menahan emosi. Raditya terdiam. Kata-kata Arman bagai pisau yang menusuk jantungnya. Ia memang berdosa. Ia memang terlalu lama menutup hati, membiarkan kesombongan dan ambisi membutakan dirinya. Kakek Wiryo berusaha berbicara, meski suaranya lirih. "Arman, jangan salahkan dia, semua ini salahku. Aku memang dulu pergi meninggalkan keluarga. Aku marah karena masalah harta, aku kecewa, aku bodoh." Dan Radit tidak pernah tahu kalau ayahnya tersesat sejauh ini. Air mata kakek itu mengalir deras, sementara batuknya makin keras. Arman langsung memapah tubuh renta itu. "Jangan banyak bicara, kek. Simpan tenagamu." Tapi Raditya menahan tangan Arman, lalu berkata, "Biarkan aku yang membawanya ke rumah sakit. Aku janji, aku akan rawat ayahku. Aku akan tebus semua kesalahanku." Arman menatapnya dengan sorot penuh keraguan. "Sekarang kau baru ingat? Setelah bertahun-tahun? Setelah ia hampir mati? Apa kau pikir uangmu bisa membayar semua penderitaan ini?" Raditya terdiam. Untuk pertama kalinya, CEO itu menundukkan kepala di hadapan seorang pemulung. Dengan cepat, Raditya mengangkat tubuh ayahnya ke dalam mobil mewah. Arman ikut masuk, meski canggung. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Arman tak henti-hentinya menatap Raditya dengan mata penuh amarah, sementara di sisi lain hatinya penuh kegelisahan. Apakah ia akan kehilangan sosok kakek yang sudah ia anggap keluarga sendiri? Sesampainya di rumah sakit elit, kakek Wiryo langsung mendapat perawatan terbaik. Perawat dan dokter sibuk menangani, memasang infus, memberi oksigen. Arman berdiri di sudut ruangan, menatap dengan hati campur aduk. Ada lega karena akhirnya kakek Wiryo mendapatkan perawatan layak, tapi juga ada perih karena sadar ia bukan siapa-siapa dalam keluarga ini. Di luar ruangan, Raditya menghampiri Arman. "Aku berhutang besar padamu. Kalau bukan karena kau, ayahku sudah lama tiada. Aku tidak tahu bagaimana caraku membalas." Arman mendengus. "Aku tidak butuh balasanmu. Aku hanya ingin kakek sehat. Itu saja. Kau boleh kaya, tapi aku tidak akan menjual ketulusanku." Kata-kata itu membuat Raditya semakin malu. Tidak ada satupun pejabat, pengusaha, atau sahabat dekat yang tahu kondisi ayahnya, tapi seorang pemulung yang justru merawat tanpa pamrih. Beberapa hari kemudian, kondisi kakek Wiryo perlahan membaik.
Ia bisa duduk, bahkan tersenyum, meski tubuhnya masih lemah. Arman selalu berada di sampingnya, menyiapkan air, menyuapi bubur, bahkan mengusap punggung ketika batuk menyerang. Raditya sering memperhatikan dari jauh. Hatinya berkecamuk. Ia baru menyadari, sosok yang seharusnya ia tiru bukanlah para pebisnis sukses yang selalu ia kagumi, tapi justru seorang pemulung miskin yang berhati emas. Suatu malam, Raditya mengajak Arman bicara serius. "Arman, aku ingin kau ikut denganku. Tinggalkan kehidupanmu yang kumuh itu. Kau bisa bekerja di perusahaanku, aku akan beri gaji besar, rumah, fasilitas. Kau pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik." Arman menggeleng. "Aku tidak peduli dengan semua itu. Hidupku memang susah, tapi aku punya kebahagiaan yang mungkin kau tak pernah rasakan. Aku makan sedikit, tapi hati tenang. Aku tidur di gubuk, tapi bisa nyenyak karena tidak menipu orang. Aku tak butuh dunia mewahmu." Raditya terdiam, hatinya terasa dipukul kata-kata itu. Ia menyadari, semua kekayaannya tidak pernah membuatnya bahagia. Wajah Arman yang kurus tapi penuh ketulusan membuatnya malu pada diri sendiri. Namun kakek Wiryo memegang tangan keduanya. "Nak Arman, nak Radit, jangan berselisih. Kalian berdua sama-sama anakku sekarang. Kau, Arman, sudah seperti anakku sendiri. Dan kau, Radit, kau tetap darah dagingku. Aku ingin kalian saling jaga setelah aku tiada nanti." Kalimat itu membuat keduanya terdiam. Air mata mereka jatuh bersamaan. Hari berganti, kabar tentang CEO besar yang ternyata memiliki ayah seorang gelandangan menjadi gosip panas di media. Banyak yang menghujat, banyak yang mencibir. Namun Raditya tidak lagi peduli. Ia justru lebih sering berada di sisi ayahnya, bahkan mulai sering bersama Arman. Hubungan mereka perlahan membaik, meski sesekali masih ada perbedaan pandangan. Hingga suatu pagi, kakek Wiryo menghembuskan napas terakhir dengan tenang di pelukan Arman dan Raditya. Tangis pecah, terutama dari Arman yang merasa kehilangan sosok keluarga satu-satunya. Namun sebelum wafat, kakek Wiryo sempat berpesan lirih, "Arman, jangan pernah tinggalkan hatimu yang tulus. Radit, jadilah anak yang bangga pada ayahmu. Jaga satu sama lain." Setelah pemakaman, Raditya memandang Arman dengan mata berkaca-kaca. "Mulai hari ini, kau adalah saudaraku. Aku tidak peduli apa kata dunia. Aku tidak akan membiarkanmu kembali ke gubuk itu." Arman menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Bukan karena ingin harta atau jabatan, tapi karena janji pada kakek Wiryo untuk saling menjaga. Dan sejak hari itu, kehidupan Arman berubah. Dari seorang pemulung miskin yang dipandang hina, ia menjadi saudara angkat seorang CEO besar, dihormati banyak orang bukan karena kekayaan, tapi karena hatinya yang tulus. Rahasia besar itu akhirnya mempertemukan mereka, bukan untuk saling membenci, tapi untuk saling melengkapi. Arman mengajarkan arti ketulusan, sementara Raditya memberi jalan agar kebaikan itu bisa menjangkau lebih banyak orang. Dan di setiap langkah hidup mereka, kenangan tentang kakek Wiryo selalu menjadi pengikat yang membuat mereka tak pernah melupakan satu hal, bahwa cinta dan kepedulian jauh lebih berharga dari segala harta di dunia.